lewat jam 12 malam. Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, ada sebuah larangan yang diwariskan turun-temurun. Jangan pernah masuk ke hutan kembang saat malam Jumat Kliwon. Warga percaya bahwa hutan itu bukan hanya dihuni oleh hewan liar, tapi juga menjadi tempat berkumpulnya makhluk tak kasat mata. Namun, larangan itu dilanggar oleh Pak Wirya, seorang petani miskin yang terlilit utang besar. Terdesak dan putus asa, ia pergi ke seorang dukun terkenal bernama Mbah Rekso, yang dikenal sebagai perantara dunia gaib. Lebih besar dari, kalau kau ingin cepat kaya, ada jalan, tapi tumbalnya bukan sekadar ayam atau kambing, kata Mbah Rekso dengan suara berat. Apa maksudnya, Mbah? Tanya Pak Wirya, ketakutan. Kau harus menyerahkan satu nyawa manusia, yang masih muda, sebagai tumbal pesugihan. Pak Wirya awalnya ragu, tapi ketamakan mengalahkan akal sehatnya. Ia memilih anak muda yatim piatu bernama Seno, yang sering membantu di ladangnya. Dengan dalih mengajaknya mencari kayu, Pak Wirya membawa Seno ke hutan kembang saat malam Jumat Kliwon. Di bawah pohon beringin besar yang membusuk, Pak Wirya menyerahkan tubuh Seno yang tak sadarkan diri ke Mbah Rekso. Saat darah Seno menyentuh tanah, terdengar suara jeritan panjang dari arah hutan. Langit mendadak gelap, angin menggila, dan pohon-pohon bergoyang seolah hendak tercabut dari tanah. Lebih besar dari, pesugihan diterima. Tapi ingat, tumbal tak pernah benar-benar mati. Ia akan kembali menagih jiwa. Pak Wirya menjadi kaya dalam waktu singkat. Sawahnya melimpah, usahanya berkembang, dan ia dihormati oleh warga desa. Namun, sejak malam itu, ia selalu terbangun karena mimpi buruk. Seorang pemuda dengan wajah putih pucat, matanya hitam legam, dan tubuh terbungkus kain kafan berdarah, berdiri di pojok kamarnya, menatapnya tanpa kata. Sudah 3 bulan sejak Pak Wirya mendadak kaya raya. Ia membangun rumah besar bertingkat, mengganti bajunya dengan kain mahal, dan bahkan menyumbang masjid desa. Tapi warga mulai curiga karena sikapnya berubah, pendiam, murung, dan sering terlihat bicara sendiri. Namun semua berubah saat malam Jumat Kliwon datang lagi. Malam itu, seorang pemuda desa bernama Rifki sedang pulang dari warung kopi. Ia melewati jalan setapak dekat sawah milik Pak Wirya. Jalan itu gelap, hanya diterangi cahaya remang dari bulan yang tertutup kabut. Langkah Rifki terhenti. Di ujung jalan, berdiri sosok putih tinggi. Diam, terbungkus kain kafan kusam. Kepalanya miring, wajahnya tidak jelas, tapi matanya kosong dan hitam. Rifki mundur, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, pocong itu melompat ke arahnya tanpa suara. Lebih besar dari ALLAAH, teriak Rifki, dan langsung pingsan di tempat. Keesokan paginya, Rifki ditemukan oleh warga dengan mata melotot, tubuh dingin, dan luka cakaran di dada, seperti dicakar kuku panjang. Desa Karangjati geger. Semua orang membicarakan pocong. Tapi Pak Wirya malah makin jarang keluar rumah. Ia lebih sering duduk diam di teras sambil menatap sawah dengan tatapan kosong. Malam-malamnya diliputi suara-suara ganjil dari dalam rumah, ketukan di pintu saat lewat tengah malam, suara tertawa pelan, dan suara kain yang diseret di lantai. Istrinya, Bu Retno, mencoba bicara. Lebih besar dari, Mas, apa kamu sembunyikan sesuatu? Pak Wirya hanya menjawab pelan, tumbal, dia belum tenang. Sementara itu, mayat Seno yang dikuburkan diam-diam di bawah pohon beringin mulai menunjukkan keanehan. Beberapa warga yang melintasi hutan kembang malam hari mengaku mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bahkan ada yang mendengar suara dari bawah tanah, tangisan dan ketukan dari dalam bumi. Sejak kejadian Rifki, teror mulai menyebar. Anak-anak menangis tengah malam melihat sosok di jendela. Kambing ditemukan mati tergantung dengan mata terbelalak.
Dan seseorang mengaku melihat pocong berdiri di atas atap rumah Pak Wirya. Hari-hari di desa Karangjati makin mencekam. Setelah Rifki ditemukan tak bernyawa, warga desa jadi waspada. Tapi ketakutan tak membuat teror berhenti, justru sebaliknya. Pocong itu seperti haus akan jiwa, dan kini ia menyasar keluarga Pak Wirya. Malam berdarah di rumah Pak Wirya. Malam itu, istri Pak Wirya, Bu Retno, terbangun karena suara tangisan anaknya, Sinta, dari kamar sebelah. Lebih besar dari, Sinta. Kamu kenapa, nak? Tanya Bu Retno sambil membuka pintu perlahan. Tapi yang ia temukan bukan tangisan, melainkan tawa pelan dari sudut kamar yang gelap. Sinta duduk membelakangi pintu. Tangannya gemetar, dan matanya kosong memandangi jendela yang terbuka lebar. Kain gorden berkibar pelan. Bu Retno berjalan pelan, tapi tiba-tiba Sinta berteriak histeris. Lebih besar dari, Ibu. Ada orang di jendela. Dia nggigi giginya sendiri. Bu Retno langsung melihat ke arah jendela. Di luar sana, berdiri sosok pocong. Wajahnya setengah hancur, giginya digigit sendiri hingga remuk, dan matanya mengucurkan darah hitam. Pocong itu tak bergerak, hanya tersenyum, senyum yang tak manusiawi. Lalu, lenyap begitu saja dalam kabut. Semenjak malam itu, Sinta jatuh sakit. Ia tak mau bicara, tubuhnya semakin kurus, dan setiap malam ia menggambar sosok pocong dengan wajah rusak di dinding kamarnya, menggunakan darah dari lukanya sendiri. 3 hari setelah kejadian itu, Bu Retno ditemukan tewas tergantung di dapur. Tapi yang mengerikan, tali gantungnya terbuat dari kain kafan, lusuh, berlumuran darah, dan bau tanah kuburan. Pak Wirya yang menemukan jasad istrinya hanya bisa menjerit, dan sejak itu, ia seperti orang linglung. Tak lagi peduli dengan harta, tak lagi bicara dengan siapapun. Setiap malam ia mengurung diri dan menangis sambil berkata, lebih besar dari, aku salah, aku yang bangkitkan dia, dia bukan manusia lagi, dia bukan Seno lagi. Sementara itu, di sawah Pak Wirya, warga mulai melihat hal-hal tak masuk akal. Pohon-pohon padi tumbuh berbentuk tangan manusia, dan sesekali terdengar suara tangisan anak muda di antara ilalang. Beberapa hari setelah kematian Bu Retno, seorang penggembala kambing bernama Warto menemukan sesuatu yang menggemparkan di hutan kembang. Ia sedang mencari kambing yang tersesat ketika melihat gundukan tanah tergali di bawah pohon beringin tua, tempat yang dulu digunakan Mbah Rekso untuk ritual tumbal pesugihan. Gundukan itu adalah makam Seno. Tapi kini, makamnya terbuka, dan yang lebih mengerikan, tidak ada jenazah di dalamnya. Hanya kain kafan kotor yang basah oleh tanah dan darah kering. Warto langsung lari tunggang langgang, menjerit sepanjang jalan desa. Berita itu menyebar cepat. Para tetua desa pun berkumpul dan mulai mencurigai sesuatu. Lebih besar dari, tidak mungkin kuburan terbuka sendiri. Apalagi jenazah hilang begitu saja, kata Pak Lurah. Ini bukan kuburan biasa, ini tumbal pesugihan, sahut salah satu dukun tua, Ki Samin. Dan saat itu, satu demi satu rahasia Pak Wirya mulai terkuak. Warga mendesak Pak Wirya untuk bicara. Dalam keadaan tertekan, kurus, dan lusuh, akhirnya ia mengaku bahwa ia telah menyerahkan Seno sebagai tumbal agar bisa kaya. Ia juga menyebut nama Mbah Rekso, sang dukun gelap yang melakukan ritual pemanggilan arwah. Lebih besar dari, tapi Mbah Rekso sudah lama menghilang, kata warga. Namun tak butuh waktu lama sebelum Mbah Rekso juga ditemukan, dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya tercabik seperti habis diseret ke kubur, matanya hilang, dan lidahnya digantung di leher sendiri. Di dinding rumahnya tertulis dengan darah, lebih besar dari, yang menyerahkan aku, akan aku bawa ke dalam tanah. Setelah pengakuan Pak Wirya, pocong tidak lagi hanya muncul di malam hari. Ia mulai muncul siang hari, di tempat-tempat tak terduga.
Di ruang kelas saat anak-anak belajar. Di dapur warga saat sedang memasak. Di tengah sawah, dia menatap rumah. Penduduk, semua yang melihatnya akan jatuh sakit, kerasukan, atau ditemukan mati dengan leher terpelintir dan wajah ketakutan. Pocong itu bukan Seno lagi. Ia telah berubah menjadi roh pendendam, yang haus balas dendam bukan hanya kepada Pak Wirya, tapi kepada siapapun yang tahu rahasianya. Desa mulai kehilangan warganya satu persatu. Teror tidak lagi datang sebagai bayangan, melainkan sebagai hukuman berdarah yang tak bisa dicegah. Pak Wirya akan mencoba melakukan ritual terakhir untuk menghentikan kutukan, tapi harganya lebih mengerikan dari kematian. Baik, kita sampai di bagian 5 dari cerita berseri, Pocong Tumbal Pesugihan. Teror kini tak lagi mengenal waktu, dan Karangjati mulai menjadi ladang kematian. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Tapi kali ini, tidak ada suara azan, tidak ada lampu rumah menyala, dan tidak ada warga yang berani keluar. Desa Karangjati menjadi seperti desa mati. Pak Wirya yang makin terpuruk mencoba mencari bantuan. Ia pergi menemui Ki Samin, dukun tua yang masih memegang ilmu putih warisan leluhur. Wajah Ki Samin serius ketika mendengar seluruh pengakuan Pak Wirya. Lebih besar dari, kau tidak sedang dihantui oleh arwah, tapi oleh tumbal yang dijadikan perjanjian kotor. Pocong itu adalah Seno, tapi juga bukan. Ia sudah jadi bagian dari dunia lain. Masih bisa dihentikan? Tanya Pak Wirya gemetar. Bisa, tapi kau harus menebusnya dengan jiwa darah keturunanmu sendiri. Pak Wirya terdiam. Ia hanya punya satu anak yang tersisa, Sinta, yang kini hanya terbaring lemah dengan tubuh penuh luka gores tak kasat mata. Sementara itu, teror di desa makin menggila. 5 warga ditemukan mati tergantung di pohon kelapa dengan kain kafan menutup wajah mereka. Beberapa bahkan menggali tanah sendiri sebelum meninggal, seolah dirasuki dan disuruh masuk ke dalam tanah. Di rumah-rumah warga, sosok pocong mulai berkeliaran di dalam rumah, bukan lagi di luar. Lampu padam, dinding bergetar, dan suara dentingan gigi terdengar dari atap. Anak-anak kerasukan dan berkata dengan suara yang bukan milik mereka. Lebih besar dari, aku ingin kembali. Aku ingin mereka merasakan sakitnya dikubur hidup-hidup. Pocong Seno tidak hanya membunuh. Ia ingin seluruh desa menjadi kuburannya. Ritual penebusan yang gagal. Dengan membawa Sinta dalam pelukan, Pak Wirya nekat kembali ke bawah pohon beringin, tempat pertama ia menyerahkan tumbal. Ki Samin sudah menunggu, dengan lingkaran sesajen, dupa, dan mantra pelindung. Lebih besar dari, kau harus berikan dirimu sebagai tumbal pengganti. Biar kutukannya berhenti padamu, kata Ki Samin. Pak Wirya bersujud. Ia sudah siap mati. Namun saat mantranya dibaca, angin kencang berhembus, dan tanah di sekitarnya pecah. Dari dalam tanah, muncul Seno, tubuhnya kini hancur sebagian. Wajahnya terlipat, dan kain kafannya meneteskan darah segar. Seno tak bicara. Ia menyentuh Sinta dengan tangan membusuk, dan anak itu langsung kejang-kejang. Matanya putih. Lalu Seno menatap Pak Wirya, dan tersenyum. Lebih besar dari, kau ingin menebus. Terlambat. Dengan teriakan panjang yang mengguncang hutan, api menyala dari tanah, membakar tubuh Pak Wirya perlahan. Namun anehnya, tubuh itu tak bisa mati, hanya membusuk perlahan-lahan seperti dikubur hidup-hidup dalam keadaan sadar. Ki Samin pingsan. Ritual gagal. Pocong masih hidup. Kutukan masih berjalan. 15 tahun telah berlalu. Desa Karangjati kini nyaris kosong. Sebagian besar rumah dibiarkan kosong, ditinggal pemiliknya. Hanya beberapa orang tua dan pendatang baru yang tidak tahu sejarah kelam desa ini masih bertahan. Rumah Pak Wirya dibiarkan terbengkalai, penuh semak, dan dikabarkan berhantu. Sinta, anak Pak Wirya, kini telah beranjak dewasa. Tapi hidupnya tak pernah normal.
Ia dibesarkan oleh Ki Samin, yang masih hidup meski setengah lumpuh sejak malam ritual gagal itu. Sejak kecil, Sinta sering mendengar suara-suara memanggil dari balik cermin, dari bawah lantai, dari lubang sumur. Lebih besar dari, "Sinta, kamu belum bebas dari kutukan," kata Ki Samin suatu malam. "Tapi aku bukan ayahku," jawab Sinta. "Betul, tapi darahmu adalah bagian dari perjanjian. Dan perjanjian itu belum selesai." Suatu malam, Sinta bermimpi. Ia berada di tengah hutan, berdiri di depan pohon beringin tua. Tapi kali ini, bukan satu, melainkan 7 pocong berdiri mengelilinginya. Dan salah satu dari mereka, bukan Seno, berbisik dari dalam tanah. Lebih besar dari Seno hanya 1 dari 7. Ada 6 tumbal sebelum dia, dan kami, semua bangkit. Sinta terbangun sambil teriak, tubuhnya dingin seperti es. Ki Samin yang mendengar mimpi itu langsung pucat. Ia membuka naskah tua warisan leluhur desa dan menemukan hal yang disembunyikan selama ini. Mbah Rekso ternyata telah melakukan pesugihan sejak puluhan tahun lalu. Setiap 17 tahun, harus ada 7 jiwa muda sebagai tumbal untuk makhluk penjaga kekayaan tanah. Dan Seno adalah yang ke-7 dari siklus terakhir. Sinta bertekad mencari tahu siapa 6 tumbal sebelumnya. Ia menemukan satu demi satu nama yang menghilang secara misterius bertahun-tahun lalu, anak dukun, murid pesantren, bahkan bayi dari luar desa yang hilang tanpa jejak. Tapi semua yang menyimpan bukti, dibungkam oleh pocong-pocong lain. Salah satu penduduk tua, Mbah Karto, sempat bicara sebelum lidahnya tergigit sendiri hingga putus. Lebih besar dari pocong yang satu, tidak sama, dia bukan tumbal, dia pemimpin. Sinta menemukan fakta mengejutkan di ruang bawah tanah rumah Mbah Rekso yang telah runtuh. Di sana, ada lingkaran tanah berbentuk bintang, dengan 7 batu nisan tanpa nama. 6 sudah retak, 1 masih utuh. Nisan itu bergetar pelan, seolah menunggu seseorang. Dan di bawahnya, tertulis dengan darah. Lebih besar dari, tumbal terakhir belum lengkap, darah keturunan masih hidup. Dia akan datang, dengan sendirinya. Sinta menatap nisan itu, lalu menyadari satu hal. Aku, bukan korban. Aku mungkin, yang akan menggantikan mereka semua. Setelah menemukan ruang ritual rahasia di bawah rumah Mbah Rekso, Sinta mulai dihantui mimpi yang lebih nyata. Ia tidak hanya melihat para pocong, tapi ia melihat dirinya sendiri ikut berdiri di antara mereka, terbungkus kain kafan dengan mata kosong dan senyum retak di bibir. Ki Samin menyadari sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Lebih besar dari, Sinta, kamu lahir malam Jumat Kliwon. Di bulan penuh, darahmu bukan darah biasa. Sinta terdiam. Lebih besar dari, apa maksudnya? Kau bukan hanya anak Pak Wirya. Kau adalah bagian dari ritual. Lewat buku catatan tua peninggalan Mbah Rekso, Sinta menemukan fakta mencengangkan. Bu Retno bukan ibu kandungnya. Sinta adalah bayi hasil ritual pesugihan keempat, yang seharusnya dikorbankan, tapi Pak Wirya menyelamatkannya, menyembunyikannya dari Mbah Rekso dan mengasuhnya sebagai anak kandung agar ritual pesugihan tetap berjalan. Lebih besar dari, aku, tumbal yang tidak jadi dikorbankan. Gumam Sinta ngeri. Dan karena itulah, kutukan tak pernah selesai. Seno menjadi tumbal ke-7, tapi karena Sinta masih hidup, lingkaran pengorbanan tidak pernah tertutup. Kini tak hanya Seno yang meneror. Di beberapa titik desa Karangjati, pocong lain mulai menampakkan diri. Seorang pocong perempuan menangis tanpa suara di depan balai desa. Pocong anak kecil berdiri di tengah kuburan sambil memegang boneka rusak. Pocong bersuara berat mondar-mandir di depan sumur, berbisik, kembalikan yang diambil. Setiap malam, satu persatu nama-nama yang terlibat dalam menutupi ritual lama ditemukan tewas mengenaskan. Ki Samin memberi Sinta 2 pilihan terakhir. 1.
menyerahkan diri secara sukarela sebagai tumbal terakhir, untuk menutup lingkaran 7 pocong dan menghentikan kutukan untuk selamanya. 2. Melakukan ritual pemanggilan roh tertua, leluhur. Pertama dari pesugihan ini, untuk membatalkan seluruh perjanjian, dengan risiko membuka pintu dunia arwah selamanya. Tapi sebelum Sinta menjawab, Pocong Seno muncul dalam wujud manusia setengah rusak, berdiri di ambang pintu. Lebih besar dari, kau pikir pilihan itu masih milikmu, katanya sambil tersenyum bengkok. Kau bukan yang ditumbalkan, kau pewaris tahta pesugihan itu sendiri. Di bagian berikutnya, Sinta akan menyadari bahwa ia bukan sekadar korban, tapi dirancang menjadi pengganti Mbah Rekso, dukun yang memulai segalanya. Ia harus memilih, melawan darahnya sendiri, atau meneruskan warisan kegelapan yang tak bisa dihentikan. Sinta mengunci diri di kamar, memandangi buku ritual tua yang ditinggalkan Mbah Rekso. Halaman terakhir tertulis dengan tinta merah. Lebih besar dari, darah keturunan menjadi gerbang. Jika ia menolak, dunia gaib akan membukanya sendiri. Kalimat itu bergema di kepala Sinta selama berhari-hari. Di luar rumah, suara azan tak lagi terdengar. Langit desa Karangjati berubah kelabu. Matahari tertutup kabut. Pocong-pocong mulai berjalan siang hari. Dan yang paling mengerikan, penduduk desa yang tersisa mulai kerasukan. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Sinta mendengar suara lirih memanggilnya dari bawah rumah Kisamin. Lebih besar dari, anak darah hitam, turunlah, pewaris kami menunggu. Sinta, seperti dikendalikan kekuatan lain, turun ke ruang bawah tanah dan menemukan cermin besar tua berbingkai tengkorak. Dalam bayangannya, ia melihat bukan dirinya, tapi Mbah Rekso muda, memimpin ritual dengan 7 tumbal di sekelilingnya. Saat cermin itu pecah, arwah Mbah Rekso muncul, setengah terbakar, wajahnya tak utuh, tapi matanya penuh sorot kuasa. Lebih besar dari, kau darahku, pewaris tahta kegelapan. Jangan lawan takdirmu. Sinta pingsan. Saat terbangun, ia berada di dimensi bayangan, dunia arwah penuh tanah merah, pohon-pohon mati, dan puluhan pocong tanpa wajah mengelilinginya. Mereka berlutut, menyembahnya. Saat itulah, seseorang muncul dari balik kabut, seorang pemuda berwajah pucat, berbaju hitam, dan tubuhnya tak menyentuh tanah. Lebih besar dari, namaku Bayu. Aku keturunan pesugihan generasi pertama. Kau pikir cuma kau yang mewarisi ini? Apa maksudmu? Tanya Sinta. Bayu tersenyum miring. Lebih besar dari, 7 tumbal adalah penipuan. Yang sebenarnya mereka cari, adalah 7 pewaris darah iblis. Dan kau, baru yang kelima. Saat Sinta terbangun, tanah desa Karangjati sudah dipenuhi bekas jejak kain kafan. Warga yang tersisa sudah tidak bisa bicara. Mulut mereka terjahit sendiri, dan mata mereka dipenuhi tanah kuburan. Kisamin berdiri di ambang ajal, berbisik terakhir kalinya. Lebih besar dari, bukan kamu yang dikejar, tapi makhluk di dalammu yang sedang dibangkitkan. Sinta menjerit, dan dari tubuhnya, perlahan muncul bayangan arwah lain, tinggi, hitam, bertanduk, dengan ratusan tangan dari tubuh pocong-pocong yang terkubur. Lebih besar dari, aku belum lengkap. 6 darah lagi, maka gerbang kedua akan terbuka. Selanjutnya, Sinta harus mencari siapa 6 pewaris pesugihan lain di berbagai daerah. Semua hidup, semua tak tahu siapa mereka sebenarnya. Tapi jika mereka bersatu, dunia manusia dan dunia gaib akan bersatu, membangkitkan kekuatan yang tidak bisa dimatikan. Sudah 7 hari sejak Sinta bangun dari dunia bayangan. Tapi sejak itu, desa Karangjati berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Langit tak pernah terang, ayam tak lagi berkokok, jam-jam tak lagi bergerak, waktu berhenti, tapi kematian tak menunggu. Desa itu seperti terkunci dari dunia luar. Warga yang mencoba keluar, berputar di jalan yang sama. Bahkan seorang pemuda bernama Darto nekat mencoba kabur lewat hutan,
tapi hanya kembali ke desanya, dalam kondisi berlumuran lumpur kuburan dan matanya tak bisa menatap ke arah utara. Hutan kembang, tempat awal segala kutukan terjadi, kini menghembuskan napas seperti makhluk hidup. Pohon-pohonnya berdetak seperti jantung, dan angin di sana membawa bisikan-bisikan orang mati. Kisamin yang kini hampir tak bisa berdiri, mengumpulkan warga terakhir yang masih tersisa. Pak Raji, seorang marbot tua, Lastri, janda muda yang anaknya lenyap seminggu lalu, Taryo, penjaga makam yang rambutnya memutih dalam semalam. Mereka bersembunyi di balai desa yang dikurung garis garam dan daun bidara. Tapi perlindungan itu hanya sementara, karena pocong-pocong kini mulai bicara. Tak lagi diam, mereka menyebut nama demi nama, malam demi malam, sambil menyusup lewat suara-suara akrab. Lebih besar dari, Lastri, anakmu sudah di sini. Buka pintunya, Raji, waktunya azan subuh, kan? Takbirkan kami dari dalam tanah. Taryo, siapa bilang kuburan cuma untuk orang mati? Dan pada malam ketujuh, Pak Raji menghilang. Di tempat tidurnya hanya tertinggal pecahan tasbih dan seutas kain kafan basah. Sinta menyadari sesuatu, ia tidak bisa lari, tidak bisa mengakhiri, tapi mungkin bisa memutus keterikatan darah. Maka ia mencoba melakukan ritual pemutus garis pesugihan, dengan bantuan terakhir dari Kisamin. Tapi malam itu, saat ritual berlangsung, hutan kembang datang ke desa. Pohon-pohon muncul di halaman rumah. Tanah bergeser seperti bernapas, dan seluruh bangunan desa mulai tertutup akar hitam. Dalam pusaran asap dupa, Sinta mendengar jeritan. Lebih besar dari, kau bukan penebus. Kau adalah benih yang kami tanam. Dan tanah ini sudah menjadi bagian dari dirimu. Ritual gagal. Kisamin terangkat ke udara, tubuhnya terbalik, dan pecah seperti tanah retak, sebelum akhirnya diserap ke dalam lantai, meninggalkan hanya tongkat dan darah beku. Sinta tak lagi sendiri, tapi juga bukan manusia sepenuhnya. Pagi harinya, Sinta bangun di tengah desa. Tapi semua rumah kosong. Warga yang tersisa menghilang. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya ada bayangan dirinya sendiri berdiri menatap dari jendela rumah Mbah Rekso. Lebih besar dari bayangan itu tersenyum, dan berkata, Sinta, kau bukan penerus Mbah Rekso. Kau adalah karung untuk sesuatu yang lebih tua dari semua manusia. Sinta pun sadar, ia telah dihamili oleh roh pesugihan. Bukan secara biologis, tapi spiritual. Dan kelahiran itu akan menjadi malam terakhir bagi seluruh Karangjati. Ini adalah akhir yang tidak membawa kelegaan, tapi mengubur semua harapan di tanah yang sudah lama dikutuk. Bersiaplah, karena ini bukan penutup, melainkan kunci untuk menahan sesuatu yang lebih kelam agar tidak keluar. Malam itu langit benar-benar hitam. Tak ada bulan, tak ada bintang, tak ada suara, bahkan jangkrik pun seolah bungkam. Desa Karangjati sudah tak hidup lagi. Rumah-rumah kosong seperti makam. Hutan kembang sudah menyatu dengan tanah desa. Dan di tengahnya berdiri satu-satunya manusia yang tersisa. Sinta. Tubuh Sinta berjalan sendiri ke tengah lapangan yang dahulu digunakan warga untuk upacara desa. Sekarang tanahnya penuh akar, darah, dan batu nisan setengah tenggelam. Ia berhenti di pusat lingkaran tanah pesugihan, 7 batu nisan kosong yang kini menyala merah dari dalam tanah. Tubuhnya menggigil, perutnya menggembung bukan seperti hamil, tapi seperti ada yang hidup dan merayap dari dalam. Lebih besar dari, apa ini, aku bukan manusia lagi. Dari balik punggungnya, mulai muncul benjolan hitam. Tulang-tulangnya melengkung, matanya berdarah, kain kafan melilit sendiri di tubuhnya. Dan dari dalam tanah, pocong-pocong yang dulu tumbal mulai bangkit. Mereka tak menyerang, mereka menjaga, karena yang akan lahir dari Sinta bukan manusia, bukan pocong, tapi raja dari dunia pesugihan.
Dari segala penjuru desa, terdengar suara-suara dari dalam tanah, seolah para dukun pesugihan zaman dahulu berkumpul. Lebih besar dari, akhirnya, garis darah kita sempurna. Tak perlu korban lagi. Dunia sudah jadi milik kita. Karangjati, bukan desa, tapi kuburan abadi yang menetas. Tanah mulai retak, membentuk lubang besar, liang kubur raksasa. Dan dari situ, muncul makhluk menyerupai janin, namun tubuhnya terdiri dari potongan wajah manusia, tangan yang tak beraturan, dan tatapan mata semua orang yang pernah menjadi tumbal. Makhluk itu, anak dari pesugihan. Dan Sinta, kini tak sadar lagi, hanya bisa tertawa pelan, seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Saat makhluk itu bangkit, seluruh desa runtuh ke dalam tanah. Karangjati tak meledak, tak terbakar, tapi tertelan ke dimensi lain. Tak ada yang bisa menemukan petanya lagi. Tak ada jalan ke sana. Desa itu sudah dikubur oleh alam itu sendiri. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, di desa-desa lain yang sepi, terkadang terdengar suara kain terseret, dan anak-anak bermimpi berjalan di antara nisan. Lalu terbangun sambil berbisik, lebih besar dari, aku bermimpi tinggal di Karangjati, tapi aku tidak bisa keluar. Dan saat orang tuanya bertanya, di mana itu? Anak itu hanya tersenyum dengan mata hitam, dan berkata, lebih besar dari, di bawah tanah. Lebih besar dari jika kau menemukan sebuah desa tua, tanpa sinyal, tanpa suara azan, dan penuh semak yang tumbuh di dalam rumah. Jangan masuk. Jangan bicara dengan siapapun. Dan yang paling penting, jangan menoleh ke belakang jika mendengar suara pocong.